Up Corner 98.5 FM Up Radio Leading Station. Selamat siang, apa kabar Upmania? Kembali lagi seperti biasa Jumat siang, kita akan berbincang-bincang dengan sosok inspirasi yang akan memberikan banyak insight di hari ini lewat sharing and hearing. Dan seperti biasa kita akan ngobrol sampai dengan jam 12 nanti. Anda bisa bergabung bersama kami di nomor WhatsApp kami 0878 333 400 atau bisa melalui live Instagram Up Radio SMG. Dan siaran ini juga bisa Anda simak melalui live Instagram, live streaming upradio.id dan juga on radio 98.5 FM. Siapa sih sosok hari ini akan memberikan inspirasi? Kita akan langsung saja menyapa owner dari Aira Selat Solo. Iya, agak bermasalah di ini. Mungkin ini jack yang ke dalam. Oke. Kita sapa dulu. Selamat siang dan Assalamualaikum Mbak Ira, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Santi. Kabar baik. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita selalu menjaga kesehatan ya di pandemi ini. Makin muda aja Mbak, makin segeran. Alhamdulillah. Oke, baik Mbak Ira, ini kita bicara soal inspirasi ya. Dan di saat-saat yang sudah mau menjelang bulan April ini kan banyak nih sosok-sosok perempuan yang dijadikan sebagai salah satu inspirasi sebagai Kartini-Kartini Indonesia di era kini. Dan saat ini tentu saja saya akan pengen mengulik Mbak Ira untuk bisa terbuka kepada kita semua, memberikan banyak inspirasi agar Upmania dan juga pendengar dimanapun berada mengambil insight-insight dari kisah-kisahnya Mbak Ira. Mbak, ngobrolin soal Selat Solo ya. Ini posisi Mbak Ira di Semarang ya Mbak Ira ya? Nah, boleh Mbak sharing dulu. Iya. Punya bisnis ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semua untuk teman-teman, Mbak Santi. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya perkenalkan diri dulu ya Mbak. Silakan. Ira, saya owner dari Aira Selat Solo yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 2 Banyumanik, Semarang. Awal mulanya Aira Selat Solo ini adalah saya terinspirasi dari mertua saya yang ada di Solo, yang beliau membuka catering. Dari beberapa menu itu, kemudian yang akhirnya saya adopsi menu-menu tersebut, antara lain seperti salad Solo, ada bestik Solo, ada sup matahari, ada sosis Solo ya Mbak, timlo Solo. Nah, alhamdulillah dengan perkembangannya Aira Selat Solo bisa diterima oleh warga Semarang, khususnya wanita produktif, yaitu antara umur 25 sampai 45 tahun, ataupun orang-orang yang kangen masakan Solo yang tinggal di Semarang. Di Aira Selat Solo ini menyediakan spot-spot yang instagramable, seperti interior ada batik, ada meja dari kayu dan gebyok. Jadi mereka bisa bernostalgia, mereka bisa kembali ke masa lalu karena kita menggunakan konsep makanan tradisional nuansa Jawa yang memang homey. Dan ini background Mbak Ira ini gebyok ya? Background Mbak Ira ini gebyok? Ini belakang saya itu gebyok. Oke, ya. Kenyamanan makan di Aira Selat Solo ini saya melibatkan beberapa misi, yaitu untuk melestarikan makanan tradisional dan mengenalkan untuk budaya Jawa agar lewat makanan ya Mbak, tentunya supaya tidak punah dan tidak akan hilang oleh perkembangan zaman.
Dan saya juga sustainable menggunakan bahan-bahan lokal, di mana saya bisa berkolaborasi dengan para petani agar petani itu bisa survive dan menggunakan SDM dari masyarakat lokal, karena terutama perempuan, Mbak. Karena saya di sini ingin perempuan itu berdaya ekonomi dan bisa menambah pendapatan mereka, dan menggunakan traceable dari hulu ke hilir. Jadi saya mempunyai, memang usaha ini saya harus mempunyai dampak. Dan untuk channel distribution saya memakai offline dan online. Offline kita masih di Banyumanik dan Seteran. Kalau online saya menggunakan Instagramable, Instagram sama fanpage, fanpage Aira Salat Solo sama Google Business, Mbak. Dan alhamdulillah ya, pada bulan ini saya sekalian promosi ya, Mbak. Alhamdulillah bulan ini Aira Salat Solo menjadi salah satu terpilih menjadi salah satu merchant BCA Bangga Lokal, di mana pembayaran melalui via scan QRIS itu mendapatkan promo 15% untuk semua menu. Jadi all item sampai bulan Juni. Sampai bulan Juni ya? Dari bulan ini? 2021. Iya, Mbak. Oke. Baik, Mbak Aira, ini berarti resepnya dari mertua atau memang ada kodifikasi dan sudah Mbak Ira lakukan sendiri, Mbak? Iya, dari Solo itu, dari menu-menu yang catering di Solo itu, saya memang resep dari Solo ya, Mbak. Tetapi begitu saya masuk Semarang, saya harus melihat pasar, melihat target market saya. Mungkin yang terkesan manis sekali, ada beberapa Semarang itu sukanya pedas, jadi manis pedas. Seharusnya Selat Solo itu tampak cabai, Mbak. Tapi karena permintaan cabai itu harus ada di dalam setiap menu, akhirnya saya menambahkan ataupun memberikan pilihan, monggo mau pakai atau tidak. Soalnya selera setiap beda-beda. Oke. Jadi ini resepnya resep Solo asli, tetapi dikombin untuk bisa cocok dengan lidah yang di Semarang, begitu ya, Mbak Ira ya? Iya. Dan alhamdulillah ya, Mbak, yang bisa sih kita diterima sampai kita bisa survive sampai hari ini. Dan kebanyakan memang tetap ibu-ibu ya, ibu-ibu yang mempunyai komunitas, arisan itu. Karena memang saya juga menyediakan dine-in tempat untuk mereka untuk bertemu, berkumpul. Oke. Ya, Mbak Ira, Rumah Aira Selat Solo ini judulnya ya. Kenapa harus dengan rumah, Pak? Apa yang mau disampaikan kepada pelanggan? Aira Selat Solo sendiri tadi kan saya menggunakan konsep ya, Mbak, makanan tradisional dengan nuansa Jawa tetapi tetap homey. Dalam arti mereka makan di Selat Solo itu seperti di rumah sendiri. Jadi seolah-olah mereka kembali lagi ke masa lalunya, masa kecilnya, bahwa disinilah tempat di Aira Selat Solo itu kita mengenang lagi nostalgia makanan yang dulu pernah diberikan pada orang tua. Seperti itu. Okay. Baik, Mbak Ira, sejak kapan? Ya. Jadi? Iya. Oh, agak terputus. Iya, masa tetap ya? Kalau saya tetap konsepnya seperti di rumah sendiri itu, Mbak. Oke. Baik, Mbak Ira, sejak kapan sih Aira Selat Solo ini dikembangkan menjadi sebuah unit usaha dari Mbak Ira? Ya, Mbak, apa Mbak? Sejak kapan Rumah Aira Selat Solo ini berdiri? Sebetulnya saya sih tahun 2015 ya, Mbak. Tetapi usaha yang sesungguhnya itu 2017 setelah saya mengikuti pendampingan. Seperti itu. Jadi dulu awalnya memang saya itu hanya mencoba tanpa memikirkan branding, tanpa memikirkan target atau strategi marketing. Yang penting usaha saya laku. Yang penting ada orang membeli
Iya itu. Jadi saya tidak memikirkan, yang penting saya mendapat, udah itu aja. Jadi tidak memikirkan ke depannya saya tuh mau kebawa kemana. Usaha ini nantinya akan kebawa kemana. Jadi saya bertanya kepada sendiri ya, kenapa usaha ini sebetulnya saya itu berbisnis untuk apa? Dan Ya. mengapa saya memilih bisnis ini? Dan usaha ini mau dibawa kemana? Dan saya ingin dikenal sebagai apa? Nah itu selalu menjadi pertanyaan saya setiap saya sebelum menemukan saya pendampingan itu. Oke, jadi ini sebetulnya sudah ada kesadaran ya Mbak ya, ini bisnis itu buat apa Nah, sih gitu ya? Oke. iya, saya sih sebelum di Aira Salad Solo ya Mbak, itu saya membuka beberapa apa butik ataupun Oh, ya saya mempunyai butik aksesoris wanita ataupun semua keperluan wanita. Jadi semuanya saya jual Mbak. Yang penting saya dapat uang, udah itu aja. oke. Yang punya omset, profit. Nah itu tadi tanpa memikirkan usaha ini mau dibawa kemana ya. Saya saya ingin dikenal sebagai apa itu tidak pernah terpikirkan dalam saya. Nah setelah itu saya mencoba seminar di mana-mana. Itu saya sebetulnya orang yang haus akan ilmu Mbak. Dalam arti saya itu senang banget mengikuti Belajar. seminar di pun. Oke. Itu saya ikuti Mbak. Tetapi mungkin belum nyantol ya. Nah tahun 2017 itulah saya ketemu dengan WPC dan saya di situ 4 bulan saya digembleng untuk mengikuti pendampingan itu tadi ya. Dan baru disitulah saya terbuka mata, pikiran, dan wawasan saya bahwa usaha itu memang harus bertumbuh, berkembang, dan sustain. Nah, dari situ saya harus memilih antara kuliner atau fashion. Sebetulnya saya passion saya merasa saya itu di fashion, Mbak. Tapi Oh, apa ya, iya, iya. saya harus memilih ya. Ini harus ada harus fokus dan harus komitmen. Karena Oke. saya kayak membesarkan bayi kan ini. Nah, itu akhirnya saya memilih di Aira Salad Solo ini dan saya tutup semua butik saya yang sudah 10 tahun. Itu saya Oh, tutup dan saya fokus di Aira Salad Solo ini. jadi butik itu justru lebih lama sudah digelutin oleh Mbak Ira ya? Iya, karena saya Oh, waktu itu kan pernah menjadi pegawai ya pembelian di swalayan itu saya sebagai pembelian di fashion. Makanya saya senang banget gitu loh Mbak. Kemudian saya tuangkan dengan bisnis saya punya di rumah seperti itu. Sebenarnya itu apa ya Mbak? Sebetulnya itulah yang membuat saya nyaman di situ. Tanpa saya memikirkan perubahan apa, nggak ada. Jadi yang penting saya untung, saya nyaman. Untungnya itu ya untung tidak tahu ya, untung itu ya. untung sebesar apa? Apa hanya membaji karyawan atau hanya untung tapi ya buntung. Nah itulah yang membuat saya kenapa saya seperti ini terus gitu loh. Itulah yang menjadi pemikiran saya. Oke, waktu itu stuck aja ya, nggak merasa ada pertumbuhan apa-apa, ngono-ngono wae Iya. nih bahasa Jawane ngono ya Mbak ya? Iya, makanya Oke, itu Mbak yang dinamakan di zona nyaman itu ya. Banyak betul. sebetulnya sahabat perempuan ya Mbak ya, yang mempunyai usaha, tetapi ya tidak bergerak, hanya di situ-situ aja. Mereka sudah puas. Ngapain sih cari uang, ngoyo-ngoyo orang nggak dibawa mati, ya kan? Saya juga yang penting punya usaha. Atau saya yang penting laku. Nah, kalau masih punya pemikiran itu, itulah namanya yang dinamakan zona PW Mbak. Oh, zona nyaman itu ya, comfort zone. Nah, Mbak Ira jadi pengen tahu nih, apa sih yang membuat Mbak Ira kemudian tergugah ya untuk merubah cara berpikir, kemudian konsep bisnis, dan akhirnya ini menjadi fokus. Nggak eman-eman tuh Mbak, 10 tahun, kemudian profit sudah lumayan ya mungkin untuk kenikmatan Mbak Ira secara pribadi dan keluarga. Apa yang membuat Mbak Ira sadar dan kemudian pertanyaan-pertanyaan banyak di benak Mbak Ira akhirnya terjawab di 2017? Saya harus mempunyai alasan yang kuat ya Mbak. Saya dalam bisnis itu pasti harus mempunyai alasan yang kuat kenapa saya harus memilih bisnis ini. Seperti yang tadi yang mempertanyakan diri saya sendiri ya, kenapa saya Ya. memilih bisnis ini ya? Salah satunya saya memang harus awalnya saya memang harus menjadi wanita yang mandiri. Saya ingin apa? Menjadi wanita yang mandiri yang bisa menghasilkan sendiri
dan nantinya usaha ini bisa saya wariskan kepada anak saya. Sebetulnya alasan yang pertama itu ya Mbak. Kemudian saya memilih jenis ini karena saya melihat waktu itu ya Mbak, mertua saya itu kenapa yang ahli, yang membuat semua itu karyawan. Sedangkan saya sebagai mantu ataupun anak itu kenapa tidak ada yang melanjutkan. Kan saya eman-eman sekali Mbak. Sementara catering di itu sudah bertahun-tahun dan ada nama gitu loh. Itu saya sih belum semua ilmu saya ambil di situ ya Mbak. Maksudnya semua pun menu pun belum saya ambil. Saya masih fokus di Salad Solo ini. Oke. Jadi kita punya alasan yang kuat Mbak. Sesuai visi dan misi kita memang harus mempunyai semua itu ya Mbak, supaya kita bisa untuk survive di usaha ini. Jadi langkahnya jelas. Iya, langkahnya jelas dan tentu saja juga mempunyai mimpi yang besar. Nah, itulah nanti yang yang membuat kita semakin termotivasi untuk membesarkan usaha ini. Oke, baik. Nah, Mbak Ira tadi mengatakan bahwa terus bekerja sama atau bersinergi dengan para petani, kemudian juga mengoptimalkan SDM di seputar lingkungan, Mbak Ira ya. Seperti apa Mbak konsep kerjasama yang dilakukan bersama petani? Paling enggak ini kan mengangkat derajat para petani yang menghasilkan apa itu rempah-rempah yang dipakai Mbak Ira ya buat membuat Salad Solo dan lain-lain. Ya. Salah satunya juga di petani itu saya di Bandungan ataupun ada beberapa yang sudah saya menjalin kerjasama itu dengan tanaman hidroponik. Jadi sayuran yang saya pakai itu selada hidroponik, mereknya Batavia, memakai jenis Batavia. Nah itu dari situ saya ingin mereka kita tetap saya selalu mengambil unsur lokal supaya mereka ya juga tetap pemikiran saya ya supaya tetap mereka survive. Dengan mereka bisa menambah pendapatan, saya pun juga. Jadi kita saling berkolaborasi. Untuk dengan pengrajin pun seperti itu. Seperti saya mengambil gebyok, taplak-taplak dari batik tulis, terus meja-meja dan kursi itu, saya selalu berhubungan dengan petani dan pengrajin lokal. Oke, Mbak Ira, antara manajemen bisnis dengan konsep kreatif yang dibangun, khususnya kuliner yang digeluti oleh Mbak Ira, mana duluan itu yang menjadi urgenitas bagi Mbak Ira waktu itu? Kalau awalnya kan memang saya kan Mbak, sebelum saya mempunyai sebuah bisnis itu kan harus ada punya ilmu ya Mbak. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, ya kita akan stagnan seperti ini saja. Dan ini saya alhamdulillah sekali ya, bertemu dengan teman-teman, khususnya di Estri itu saya bersyukur sekali dan memberikan energi positif, memberikan support yang besar ya, sehingga kita tetap belajar terus. Jadi selama ada tantangan, kita tidak merasa jatuh atau kita itu merasa bingung, tetapi di situ kita belajar saling sharing. Tadi apa Mbak yang manajemen bisnis dengan kreatif yang dibangun itu menurut Mbak Ira, bagi Mbak Ira sendiri mana yang lebih urgent? Kalau saya sih pertamanya dari kreatif ya, jadi saya membuka ini dari kreativitas dulu. Saya create semuanya. Semua yang ada itu saya membuat produk itu mesti harus ada nilai value-nya dulu, ada nilai tambah, ada value-nya dulu, dan harus segmen yang tepat. Sebetulnya awalnya itu dulu dari semua yang saya lakukan. Jadi saya tidak dari ini saja Mbak, saya ini lagi meng-create menginovasi produk Salad Solo itu supaya bisa dibawa ke luar kota. Seperti itu. Iya. Jadi buat oleh-oleh juga ya, sampai keluar kota gitu ya. Iya. Itu lagi. Dan kebetulan ini saya dibantu dengan anak saya yang sudah lulus. Nah, itulah saya menunggu dia lulus.
Karena dia Keinginan mesti, mewariskan sudah ada tanda-tanda ya, karena anaknya sudah membantu ya. dan dia antusias banget ya, dia expect sekali bahwa mah usaha ini tidak bisa seperti ini saja. Kita channel distribution tidak hanya melalui sosmed, kita harus lebih bertahap berikutnya menjadi reseller dan distributor. Oke. Sudah ada berapa reseller Mbak Ira di Semarang ini? Kalau saya alhamdulillah ini ya, kalau reseller itu saya bekerja sama dengan BPC Mart. Ya, kita hanya masuk di marketplace aja. Seperti BPC Mart itu bersama dengan Tokopedia. Baru yang saya masukkan ini sosis Solo frozen, tahu bakso frozen, ada lumpia frozen dan tahu rebung frozen. Di situ saya saya orang Semarang juga, saya kemarin itu agar para pengrajin lumpia itu juga mereka bisa survive, saya membantu mengolahnya. Oh, jadi ini Mbak Ira tidak sendirian saja ya, masih juga mencoba untuk menggandeng teman-teman produksi makanan lainnya ya di Kota Semarang ini ya Mbak Ira ya? Maksudnya saya membeli bahan bakunya Mbak, kemudian saya olah. Oh, jadi bahan bakunya dari para pembuat ini lumpia, kemudian Ya. Mbak Ira membuat sendiri Mbak Ira lumpianya. Iya, kemudian saya variasikan ya, dari nggak lumpia saja tetapi ada tahunya juga. Ada saya tetap mengangkat. Ini yang rencananya yang mengangkat yang membuat tahu juga. Saya juga ingin saya selalu melibatkan mereka untuk memakai unsur lokal supaya mereka itu satu itu, yang kedua saya juga mempunyai usaha ini bisa sustain, Mbak. Oke. Baik Mbak Ira, ada yang sudah bertanya lewat WhatsApp, kita bacakan dulu ya. Ada Aisyah di Semarang, Bu Ira, bisnis butik dan kuliner itu berbeda, tapi apa keyakinan Ibu untuk kemudian pindah haluan, meninggalkan fashion atau butik? Lalu apakah menemukan kendala selama proses perpindahan? Atau lancar-lancar aja, Bu? Wah, ini dari Aisyah. Kalau tantangan tuh pasti ada ya. Tadi ya, yang pertama saya pindah itu karena saya mempunyai alasan yang kuat. Alasan yang kuat tadi itu yang harus kita, bisnis itu mau dibawa kemana gitu ya. Salah satunya itu tadi kan saya ingin melestarikan juga makanan tradisional. Makanan tradisional supaya kita melestarikan itu dan mengenalkan budaya Jawa. Supaya nantinya untuk generasi mendatang makanan ini tidak hilang ataupun punah ya oleh era globalisasi ini. Dan kalau tantangannya banyak banget, selama tantangan itu kita bisa mengatasinya dengan ilmu, belajar terus dan mengalahkan diri sendiri, itu tidak ada masalah. Jadi saya setiap mengatasi tantangan, tetapi tantangan itu ternyata saya tidak bisa, berarti ilmu saya belum sampai ke situ. Saya harus menggali lagi ilmu saya. Seperti itu. Dan saya akan bertanya dengan teman-teman, akan sharing lagi dengan teman-teman bagaimana mengatasi masalah yang ada. Setiap produk apapun, Mbak, tantangan pasti ada. Tidak ada yang lancar saja. Iya, jadi walaupun ini Mbak Ira sudah berada di zona nyaman ya, ketika memang harus give up atau move on ke zona yang lebih menantang, tetap aja ya Mbak, beberapa kendala itu ditemukan ya. Tapi tadi karena Mbak Ira itu suka belajar, dan itu yang membuat Mbak Ira belajar dari sebuah kendala-kendala itu. Nah Mbak Ira, apa sih Mbak pentingnya untuk bisa berkoloni atau membuat sebuah komunitas bagi Mbak Ira? Kalau salah satu komunitas itu saya untuk bersilaturahmi. Yang kedua untuk networking kita, untuk menambah ilmu, untuk memberikan kita energi positif, untuk mensupport diri kita. Karena dengan teman yang sevisi ataupun yang mempunyai sefrekuensi dengan pemikiran kita, maka kita akan mudah, kita akan lebih lancar ya untuk kita membangun bisnis ini. Seperti yang saya lakukan dengan istri, itu kita saling sharing, kita ada pertemuan setiap seminggu sekali,
di area Selat Solo ini kita juga ada mengadakan, kita berkumpul. Masalah-masalah apa yang dihadapi, kita mengatasi bersama-sama. Jadi konsistensi ini juga penting ya Mbak, dilakukan bersama dengan teman-teman di komunitas itu ya? Iya, karena itu juga memberikan kita ya Mbak, semangat. Betul. Saling menyemangati ya. Jadi kalau ketemu masalah itu yang dihasilkan adalah solusi, karena curhatnya di lingkungan dan ruang yang tepat gitu ya Mbak Ira ya. Oke, dari Rizky sekarang, Bu Ira, lokasinya Aira Selat Solo di mana ya? Kalau boleh tahu, ini saya dengar bekerja sama dengan petani-petani langsung, berarti bahan-bahannya bagus dong. Terus soal harganya bagaimana? Kalau semua bahan bagus, hasil produknya mahal pasti. Dari Rizky, Bu. Kalau bahan tentu saya mengambil tetap yang berkualitas ya. Saya di sini memakai bahan-bahan organik dan hidroponik. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya selalu melihat mereka cara memproduksinya. Ataupun kalau mereka produk itu jelek, saya sebisa mungkin untuk memberikan saran. Memberikan, Pak, ini yang bagus seperti ini loh Bu, ini yang ini, saya nggak mau yang kayak gini, ini tua, ini gini. Nah, itu kan mesti saya juga lebih detail di petani itu. Oh, ini nggak mau, ini yang ukuran sekian. Nah, itu memang saya agak pemilih gitu. Dari situ, apalagi Mbak tadi? Alamatnya? Oh, alamatnya saya berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 2, Banyumanik, Semarang. Ya, dan aksesnya mudah ya Mbak ke rumah Aira Selat Solo ini ya Mbak ya? Kita masih satu area dengan rumah Brownies Melisa, Mbak. Oh iya, oh iya, jadi sebelum traffic light ya yang di sana ya? Iya, samping rumah sakit Hermina, persis sampingnya. Jadi mudah kita ada parkir luas, juga ada menyediakan musola, WC juga ada. Jadi untuk berkumpul itu kita sebisa mungkin memberikan kenyamanan. Oke, Mbak Ira, sampai berapa kapasitas kita bisa ngumpul di Aira Selat Solo itu Mbak? Ya Mbak. Kapasitas pengunjungnya sekitar berapa orang yang bisa ngumpul di sana? Bisa ya 30, sekitar kurang lebih 30. Tetapi masa pandemi ini memang saya membatasi maksimal 15. Ya, maksimal 15. 20 itu baik. Kalau memang sudah terlalu ada permintaan yang itu, akhirnya saya ada membuka beberapa tempat yang memang saya buka yang di luar, Mbak. Oke. Gitu. Jadi ini sekitar 30 orang bisa ngumpul bareng di Selat Aira Selat Solo, tapi saat pandemi ini ada pembatasan ya Mbak untuk syarat prokes juga. Ya. Baik, ada dia ini Mbak yang bertanya lewat WhatsApp, dia untuk pemesanan online Selat Solo apakah bisa Ibu melalui apa ya? Kalau pemesanan Selat Solo kita sudah ada GrabFood, Gojek dan Grab, melalui Gojek dan Grab, memakai Aira Selat Solo. Jadi ojol sudah ya Mbak, sudah memberikan layanan untuk pesan online ya, silahkan saja. Anda bisa mencari Aira Selat Solo di situ, dan menu-menunya sudah komplit juga di situ, Anda bisa pilih. Nah, kemudian ada Ibu Hasti, keluar dari zona nyaman, apakah butuh proses yang tidak mudah ya Ibu? Oh, dari Alea di Semarang. Bagaimana Ibu bagaimana Ibu melalui proses tersebut dan akhirnya menjadi nyaman seperti sekarang ini? Emang udah nyaman, Mbak? Ya, Mbak. Belum kan? Pertanyaannya adalah keluar dari zona nyaman pasti butuh proses yang tidak mudah. Ya. Bagaimana Ibu melalui proses tersebut dan akhirnya menjadi nyaman? Alea di Semarang. Sebetulnya kenyamanan itu belum tentu menghasilkan kenyamanan ya. Jadi memang kalau kita berdiam diri saja tanpa ada perubahan, ya orang sukses itu pasti lebih banyak ya Mbak dari orang kegagalan. Kalau kalau saya segeralah keluar dari zona nyaman itu, lakukan perubahan.
Karena apa? Perubahan itu sebenarnya tidak enak, Mbak. Perubahan itu menyebalkan. Perubahan itu bikin bete. Perubahan itu tidak enak pokoknya. Terus membuat kita jengkel. Tetapi dengan perubahan itulah kita bisa menentukan tujuan hidup kita. Kita bisa mempunyai kerangka perjalanan hidup kita. Jadi memang kita harus berubah mau tidak mau. Karena memang di zona nyaman terlalu lama di situ kita tidak akan berkembang. Iya. Baik, ini yang sudah dilalui oleh Ibu Ira ya, prosesnya sangat natural juga ya Mbak, menyebalkan tadi kalau Mbak Ira bilang ya, berubah atau merubah kebiasaan. Perubahan itu tidak perlu, nggak usah terlalu terburu-buru Mbak. Perubahan itu pelan saja, melalui proses tetapi konsisten, ada komitmennya dan tetap fokus. Jadi memang jangan instan, juga jangan terlalu itu. Ya, kalau saya sih sebetulnya biasa-biasa aja. Kalau saya dengan teman-teman saya itu termasuk yang sudah tua, Mbak. Jadi saya kadang-kadang mereka masih muda-muda, udah punya kesempatan untuk memulai bisnisnya dengan networking yang bagus sekali gitu. Sementara saya sudah berumur baru belajar dari situ loh. Saya kadang-kadang aduh kenapa nggak dari dulu ya? Nah, itu saya. Justru hebat Mbak. Karena saya belum menemukan, saya bagaimana ya menemukan saya itu ingin dikenal sebagai apa, itu yang dari dulu saya belajar tapi nggak ketemu-ketemu. Baru beberapa tahun ini aja saya bertemu dan ini aja masih proses. Oke. Ya, kan? Dan orang sekarang sudah mengenal ya, Mbak Ira Aira Selat Solo gitu ya. Iya, akhirnya orang mengenal saya siapa. Ya mereka tahu sekarang siapa Aira. Ira adalah Aira Selat Solo. Nah itu. Oke. Jadi ini saya betul-betul ya? Self brandingnya udah terbangun ya. Self brandingnya udah terbangun ya. Iya. Baik, Mbak Ira, boleh cerita nggak waktu transisi mengambil sebuah langkah bisnis kuliner ya? Ini kan sebetulnya juga banyak ya, Mbak. Kuliner-kuliner soal ini yang dilakukan oleh orang-orang di luar Mbak Ira. Apa Mbak yang menjadikan Aira Selat Solo ini yakin ini akan menjadi sebuah, tadi kalau Mbak Ira mimpinya kan oleh-oleh juga yang bisa dibawa agak jauh keluar kota. Iya. Apa itu? Kalau saya Mbak ya, harus mempunyai gimana Mbak? Sudah diulangi Mbak? Nggak terputus sih Mbak. Ya agak terputus. Baik, kan banyak nih yang membuat Selat Solo, kemudian sup bunga matahari dan lain-lain. Apa yang menjadikan Aira Selat Solo ini yakin kalau Aira Selat Solo lah yang akan dipilih dan menjadi nanti ikon juga oleh-oleh yang bisa dibawa oleh orang-orang keluar kota atau pulang dari Semarang? Oke. Saya selalu Mbak, sebisa mungkin saya mengangkat kearifan lokal. Jadi unsur-unsur lokal itu tadi yang akan saya masukkan di Aira Selat Solo. Seperti kualitas bahan, karena suatu usaha itu akan mempunyai akan berlanjut terus ya Mbak. Itu kalau kita kolaborasi. Di sini saya menggunakan unsur lokal itu supaya saya juga bisa membantu para petani khususnya mereka akan bisa survive. Satu itu ya, unsur-unsur lokal itu tadilah yang akan saya angkat. Saya buat emosi branding mereka dengan storytelling. Nah itu yang akan nantinya yang akan saya ceritakan. Tentu saja juga menciptakan suasana ya Mbak. Jadi ada brainstorm, itu saya menciptakan suasana bagaimana di Aira Selat Solo itu juga tidak hanya makan, tapi mengenang nostalgia ke masa lalu. Jadi saya mesti harus juga berburu pernak-pernik itu yang zaman dahulu, yang jadul itu Mbak. Baju apa seperti misalnya kamera, terus apa yang mereka itu bisa, oh ini kayak zaman dulu gitu. Nah seperti itu untuk menimbulkan seperti orang zaman dulu itu seperti nenek moyangnya dulu, seperti di kampung, nah seperti itu. Jadi touch to heart ya, menyentuh hatinya
untuk mengingat di masa lalu gitu ya Mbak ya. Yang lawas itu yang berkelas gitu Mbak ya. Sebetulnya banyak ya dari strategi marketing, makanya value itu sama strategi marketing itu harus relevan. Jadi begitu kita, iya, kalau begitu kita relevan di situ, kita akan mempromosikan itu lebih efektif. Iya, lebih apa ya? Tidak kalau sasaran kita tidak tepat kan kita bisa ngos-ngosan menghasilkan peluru yang belum sampai yang kita sudah kehabisan. Itu memang harus mesti kita belajar. Dari situlah saya belajar ya untuk lebih mengupdate itu, untuk lebih kita tahu masalah resiko yang dihadapi. Oke. Nah ini cukup besar juga amanah yang diemban oleh Mbak Ira ya, menyelamatkan warisan kuliner tradisional. Makanya ada value-value nanti di produknya, di deskripsinya akan dibuatkan storytelling. Jadi orang akan lebih mengenal banget dan lebih tertarik ya. Kenapa harus makanan tradisional dari Solo khususnya, karena memang yang diangkat oleh Mbak Ira ini adalah tradisional dari Solo. Kemudian Mbak Ira asli Wong Semarang juga, ada snack-snack Semarang yang diangkat juga ya. Baik Mbak Ira, sayang banget kita sebetulnya masih pengen sharing dengan Mbak Ira. Tapi apa yang mau disampaikan Mbak Ira ini, insight-nya untuk kita bagaimana menyelamatkan warisan kuliner tradisional lewat karyanya Mbak Ira di Aira Selat Solo ini? Sebetulnya untuk generasi mendatang ya Mbak, untuklah selalu menjaga dan mempertahankan budaya lokal, supaya budaya lokal itu tetap agar lestari ya, meskipun banyak budaya luar yang berdatang. Jadi memang harus dari kita dan generasi mendatang ya. Soalnya kalau tidak dari kita, banyaknya makanan dari luar, dari budaya luar, itu takutnya nanti akan hilang. Oke. Baik Mbak Ira, sebelum kita tutup ada satu pertanyaan ini dari Nanda. Selamat siang Apredio dan selamat siang juga Bu Ira. Masukkan aja bagaimana bisa khas tradisional yang lama itu bisa dikombin dengan kekinian. Apa usaha dan usul dari Bu Ira untuk bisa makanan itu diterima oleh kita-kita yang anak milenial, tapi tetap memahami apa yang disebut dengan kuliner tradisional. Nah ini Bu, dari Nanda. Oke, Mbak, saya akan berusaha untuk meng-create dengan produk-produk yang ada ya. Jadi selalu membuat inovasi seperti makanan Selat Solo yang mungkin ya mereka tidak dengan sayuran yang mungkin yang maksudnya dengan bahan-bahan baku yang seperti sayuran itu mereka tidak familiar atau apa. Seperti saya seperti ini Mbak, saya membuat frozen food misalnya seperti ini. Yes, untuk Selat Solo. Mereka nanti bisa saya hanya menyediakan bumbu dan daging aja. Nah, mereka yang kreatif dengan sayuran apapun yang mereka suka. Seperti itu. Jadi karena Selat Solo itu hampir kuahnya itu hampir kayak bestik, Mbak. Sebetulnya ini kan bestik Jawa. Jadi mereka bisa memberikan inovasi tersendiri, menjadi inovasi sendiri untuk mengolah Selat Solo itu menjadi makanan yang lebih kekinian. Jadi ini sudah ada ya frozennya ya untuk dalam Aira Mbak, kita baru mempersiapkan. Ditunggu berarti. Sebetulnya sudah lama Mbak, cuma ini penyempurnaan. Jadi sebetulnya ini produknya sudah lama, tetapi ini mesti saya sempurnakan lagi untuk menjadi lebih baik dan lebih aman, lebih safe untuk keluar kota. Seperti itu Mbak. Luar biasa. Nah ini nanti diharapkan bisa mengenal dan mengombine sendiri ya sayuran dan lain sebagainya dengan frozen yang sudah diciptakan oleh Aira Selat Solo ini. Mbak Ira, thank you banget untuk waktunya. Sukses selalu dan mudah-mudahan selalu diberkahi ya Mbak ya. Salam untuk teman-teman di Estri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, amin ya, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Ira
yang ada di Aira Selat Solo, dan Anda bisa datang saja ke Banyumanik untuk bisa mencicipinya. Dan luar biasa tadi dengan semangatnya bagaimana menyelamatkan warisan kuliner tradisional. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan mudah-mudahan bermanfaat bincang-bincang kita selama kurang lebih setengah jam lebih ini. Saya Santi Rosalia, selamat siang, sukses untuk Anda dari Up Radio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.